Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih. Meski ditutup dengan berita kalau One Piece akan hiatus selama 1 bulan penuh, tapi kemunculan chapter 1086 yang diberikan oleh Odachi ya, sebelum akhirnya memutuskan istirahat sejenak, ya bukan sejenak lagi sih, cukup lama 1 bulan, tapi nggak masalah, oke Rek? Setidaknya chapter itu memberikan kita banyak hal untuk dibicarain lebih lanjut. Asalnya, gimana gak memberikan tanda tanya ya? Meski beberapa informasi sudah diungkap di beberapa chapter ke belakang, namun secara terus-menerus ya, teka-teki baru akan selalu muncul dan menimbulkan banyak pertanyaan. Ambil satu saja contoh serangan yang menimpa kerajaan Lulusia dan mengakibatkan satu pulau bisa menghilang dari jarak jauh. Hal ini sebenarnya sempat sedikit disinggung pada chapter 1086 di mana Im Sama sendirilah sebenarnya dalang di balik semua perintah itu. Dan serangan yang menimpa kerajaan Lulusia emang berasal dari sebuah senjata yang baru mau diuji coba untuk digunakan. Menurut pengakuan Im Sama, senjata yang bernama Mother Flame ialah senjata yang dibuat oleh Dr. Vega Pangsaorang. Dan meski sebenarnya namanya sendiri masih menjadi tanda tanya apakah ada kesalahan pada translate atau enggak, karena ya di Manga Plus agak sedikit berbeda translate-nya, ya Mother Flame lah atau Mother Flame. Bingung lah, oke? Kita kesampingin terlebih dahulu masalah nama dari senjata ini. Walau sebenarnya hal ini juga bisa kita jadikan sebuah clue. Akan tetapi sekarang kita fokus terlebih dahulu ke bagaimana senjata ini sebenarnya dibuat oleh Dr. Vegapunk. Pasalnya, dari penuturan Sabu sendiri ya, dia sangat yakin kalau hal itu bukanlah makhluk hidup atau fenomena alam biasa, melainkan sesuatu yang berwarna hitam terbang di atas awan sesaat sebelum serangan yang sangat mematikan menghilangkan sebuah kerajaan bernama Lulusia. Kalau dilihat dari bagaimana respon Sanjay Garcia Satul yang meminta waktu persiapan terlebih dahulu, ditambah kita dijelasin kalau awalnya alasan Im Sama memilih kerajaan Lulusia hanyalah karena dekat dengan tempat mereka. Makanya mau banyak penduduk atau enggak, keputusan yang sudah diambil oleh Im Sama itu akhirnya diambil, dan Im Sama pun kita lihat sendiri kan, dia gak peduli akan hal itu. Nah, dari menggabungkan semua clue itu ya, bisa kita pastiin sebenarnya kalau bentuk dari senjatanya sendiri mungkin entah memang seperti awan atau malah masih tertutup dengan awan. Tapi yang pasti senjata itu harus digerakkan dari satu tempat ke tempat lain, yang mana ketika senjata itu sudah berada tepat di tempat tujuannya, barulah senjata itu bisa digunakan untuk menyerang target yang berada di bawah guys. Hal ini bisa kita ambil dari alasan dekatnya kerajaan Lulusia, yang mana berarti ya memang membutuhkan waktu atau ada suatu jarak tempuh sebelum senjata Mother Flame atau Mother Flame ini bisa digunakan. Tapi yang menarik sebenarnya ya, bagaimana respon Dragon yang seolah menolak percaya kalau senjata mematikan itu merupakan buatan temannya. Karena Dragon berkata, mustahil Dr. Vegapunk menciptakan senjata pemusnah massal yang keji seperti itu. Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon? Soalnya meski kita tahu kan kalau Dr. Vegapunk itu cinta damai dan hanya menuhankan ilmu pengetahuan, hingga dia rela melakukan apapun asalkan dia bisa melakukan penelitian yang ia mau. Cuman kalau kita tarik ke beberapa penemuan atau penelitian yang sedang dilakukan oleh Dr. Vegapunk, bukankah semua yang dibuat oleh Dr. Vegapunk pada akhirnya menjadi sebuah senjata? Sebut saja batu laut yang berhasil dia temuin, dan sekarang orang seperti Smoker memiliki sebuah senjata yang berasal dari batu laut. Atau bahkan yang lebih ekstrim ya, kita tahu kan ada pacifista yang mana dibuatnya saja dari proyek manusia buatan. Dan entah sudah berapa banyak korban yang ditelan setelah kemunculan dari pacifista. Atau yang lebih parah nih, kita tahu kan Dr. Vegapunk memiliki ketertarikan terhadap buah iblis, sehingga sekarang dia sendiri bahkan bisa membuat buah iblis buatan, yang mana kita tahu kan buah iblis adalah sebuah senjata yang bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk jika berakhir pada tangan yang salah. Ya bukan salah 100% memang apa yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon tentang pendapatnya ke Dr. Vegapunk, akan tetapi kurang tepat rasanya untuk bilang kalau Dr. Vegapunk gak mungkin membuat senjata pembunuh massal yang keji. Karena jika saja emang ada suatu sumber ilmu pengetahuan di sana dan apa yang ditawarkan oleh pemerintahan dunia sangat menggiurkan, bukankah Dr. Vegapunk akan tergoda untuk melakukan penelitian untuk sesuatu hal yang gak dia ketahui? Well, bagaimana ya jika memang ternyata Mother Flame atau Mother Flame sebenarnya tercipta dari kerangka senjata kuno Uranus yang telah dibuat ulang oleh Dr. Vegapunk, yang tentu saja hal itu akan membuat rasa penasaran Dr. Vegapunk meninggi. Secara Uranus atau senjata kuno yang kemungkinan berada di tangan pemerintahan dunia, senjata kuno ini kemungkinan besar memiliki teknologi yang sangat canggih, yang bahkan di era sekarang
saja teknologi itu belum bisa ditemuin kembali. Andai kata nih, hal inilah yang sebenarnya terjadi, rasanya gak heran mengapa seorang Dr. Vegapunk mau melakukan penelitian akan hal itu. Soalnya kalau kita hubungkan lebih lanjut ke masa lalu, di mana senjata kuno ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Pulau Ohara. Karena kita tahu kan di flashback Nico Robin yang sedang didatangi oleh orang-orang dari Angkatan Laut yang bersiap melancarkan Buster Call. Di situ sempat terjadi sebuah cekcok dari Robin kecil dengan ayah dari Spandam, sang mantan pemimpin dari CP9, di mana Spandam menuduh kalau Ohara berniat untuk membangkitkan senjata kuno dari apa yang mereka coba teliti di Batu Poneglyph. Sedangkan Robin berkata kalau hal itu gak mungkin dilakuin, hingga akhirnya Profesor Clover sendiri yang menengahi momen itu dengan bilang kalau pemerintahan dunia ketakutan dengan senjata itu. Dari situ saja, mengingat Poseidon gak mungkin dibuat ulang, sedangkan Pluton masih tersegel dan blueprintnya saja hanya dimiliki oleh Franky, maka besar kemungkinan apa yang dimaksud oleh Spandine atau ayah dari Spandam ialah Uranus. Yaps, berarti secara gak langsung ya mereka menuduh kalau orang-orang di Ohara berniat untuk membangkitkan senjata kuno dengan melakukan pembacaan terhadap Batu Poneglyph. Sedangkan mengetahui kalau akhir dari Pulau Ohara gak berbeda jauh dari kerajaan Lucia, hal ini lalu dilanjuti dengan kedatangan dari Dr. Vegapunk yang ternyata di masa lalu sempat datang ke Pulau Ohara beberapa hari setelah serangan Buster Call menimpa pulau itu pula. Dan sejak itulah bisa dikatainya Dr. Vegapunk melanjutkan penelitian yang sudah dimulai oleh para orang-orang pintar di Ohara. Karena kita sendiri tahu alasan mengapa Dr. Vegapunk menjadi buruan dari pemerintahan dunia saat ini ya, ialah informasi tentang Dr. Vegapunk yang melanjutkan penelitian dari arkeolog Ohara telah terbongkar. Dan menghubungkan semua informasi yang kita miliki saat ini, entah mengapa membuat kemungkinan kalau informasi tentang senjata kuno Uranus sudah diteliti sejak arkeolog Ohara masih ada. Lalu proyek ini pun dilanjutin oleh Dr. Vegapunk di Pulau Egghead, hingga akhirnya sekarang Dr. Vegapunk bisa membuat sebuah senjata yang bisa dikatain sejajar dengan senjata kuno Uranus. Pasalnya, sebuah senjata kuno dianggap menjadi sebuah senjata yang bisa menghancurkan suatu pulau hanya dengan satu serangan saja. Benarkah yang ditembakkan itu adalah tier 1 dari Uranus? Silahkan cuit-cuit di komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekar Melos, stay safe everyone. Salam Adi Media.